Mau sekolah SMK, jurusan bisnis daring dan pemasaran? Penasaran apa yang dipelajari? Simak video berikut sampai habis. SMK Bisnis Daring dan Pemasaran, mata pelajarannya terbagi menjadi 3, yaitu pertama, muatan nasional, kedua, muatan kewilayahan, dan ketiga, muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional ada 6 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, kedua, PPKN, ketiga, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Untuk muatan kewilayahan, mata pelajarannya adalah seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sedangkan untuk muatan peminatan kejuruan, mata pelajarannya terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Untuk mata pelajaran dasar bidang keahlian ada 4 mata pelajaran. Yang pertama, simulasi dan komunikasi digital, kedua, ekonomi bisnis, ketiga, administrasi umum, dan keempat, ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, untuk mata pelajaran dasar program keahlian ada 3 mata pelajaran, yaitu marketing, perencanaan bisnis, dan komunikasi bisnis. Untuk mata pelajaran kompetensi keahlian ada 5 mata pelajaran, yaitu penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada mata pelajaran ini, kalian akan belajar tentang menggunakan fungsi-fungsi perintah, membuat peta minda, menyusun kembali format dokumen pengolah kata, mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, membuat slide untuk presentasi, melakukan presentasi yang efektif, membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor, merumuskan etika kewarganegaraan digital, melakukan penelusuran informasi, melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya, membuat dokumen tahap praproduksi, memproduksi video dan atau animasi dan atau musik digital, membuat laporan hasil pasca produksi. Selanjutnya, mata pelajaran ekonomi bisnis. Pada mata pelajaran ini, kalian akan belajar memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya, memberikan solusi terhadap kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya, melakukan pengelompokan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen yang sesuai tuntutan perkembangan usaha, menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk, melakukan perhitungan biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha, melakukan pengelompokan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli, memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional, membuat rancangan usaha kecil atau menengah sesuai potensi lingkungannya, mengklasifikasikan berbagai lembaga keuangan milik pemerintah dan swasta sesuai perkembangannya, melakukan identifikasi hak dan kewajiban tenaga kerja di lingkungan kerja, membuat dokumen yang diperlukan dalam lalu lintas perdagangan dalam dan luar negeri, menggunakan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Selanjutnya, mata pelajaran administrasi umum. Kalian akan belajar memahami administrasi serta mengelompokkan jenis-jenis administrasi, menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi, serta membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi, menerapkan persyaratan personil administrasi, serta menyusun persyaratan personil administrasi, mengenal struktur organisasi, lalu membuat struktur organisasi sesuai kebutuhan, memahami fungsi-fungsi manajemen, dan mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen, menerapkan pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar, melakukan pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar, menerapkan penataan surat atau dokumen, dan melakukan penataan surat
atau dokumen suatu sistem yang berlaku, menggunakan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi, menerapkan tata ruang kerja atau kantor, menerapkan komunikasi di tempat kerja, menerapkan pencatatan keuangan sederhana, mengevaluasi kegiatan administrasi kantor, serta membuat laporan kegiatan administrasi kantor. Untuk mata pelajaran IPA, kalian akan belajar memahami gejala alam biotik dan abiotik, menerapkan prosedur mitigasi bencana alam, memahami materi dan perubahannya, memahami komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem, menganalisis keseimbangan lingkungan, menganalisis limbah di lingkungan sekitar, menganalisis polusi di lingkungan sekitar, mengevaluasi AMDAL, menerapkan kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Mata pelajaran marketing, kalian akan belajar tentang memahami pasar dan melakukan klasifikasi pasar, menganalisis pasar, serta membuat laporan hasil analisis pasar, menganalisis segmentasi pasar, menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix, menganalisis strategi segmenting, targeting, dan positioning produk, menganalisis dan melakukan pengembangan produk, menganalisis dan menentukan siklus daur hidup produk, menerapkan strategi dan melakukan strategi pemasaran barang dan jasa, menerapkan dan membuat strategi merek, menerapkan dan melakukan promosi produk, menganalisis dan melakukan riset pasar dan informasi pemasaran. Mata pelajaran perencanaan bisnis. Pada mata pelajaran ini, kalian akan belajar bagaimana menganalisis dan melakukan analisis lingkungan bisnis, bagaimana menganalisis dan merencanakan strategi bisnis dan peluang bisnis menggunakan analisis SWOT, menerapkan dan menentukan strategi bisnis, menerapkan perencanaan dan menyusun rencana pembauran pemasaran, menerapkan serta melaksanakan pengurusan surat izin usaha, menerapkan dan menentukan modal usaha, menganalisis kelayakan bisnis, menerapkan dan menyusun proposal usaha, menganalisis dan melakukan model kegiatan pengelolaan kegiatan atau event, menganalisis dan menyusun rencana pengembangan usaha, menganalisis dan merencanakan kebutuhan sumber daya pada perusahaan. Mata pelajaran komunikasi bisnis. Pada mata pelajaran ini, kalian akan belajar menerapkan komunikasi bisnis, menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris, menganalisis presentasi bisnis, menganalisis produk dan pelayanan, menganalisis negosiasi bisnis, menganalisis hubungan dengan pelanggan, menerapkan prosedur penulisan surat niaga dalam bidang bisnis, menerapkan dan menyelenggarakan rapat, menerapkan dan menyelenggarakan interview. Untuk mata pelajaran penataan produk, kalian akan belajar memahami penataan produk, food, press, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport, mengevaluasi dan membuat rancangan tampilan barang dalam penataan produk, supermarket, fashion, sport, drink, food, press, dan kosmetik, fashion, dan sport. Selain itu, kalian juga akan belajar menganalisis dan membuat atribut produk drink, food, press, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Kalian juga akan belajar menganalisis data spesifikasi dan membuat data spesifikasi untuk produk-produk drink, food, press, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Kalian juga akan belajar memahami dan melakukan pengelompokan karakteristik produk, baik itu produk drink, food, press, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Lakukan pelabelan produk atau barcode, membuat layout atau planogram penataan produk, membuat elemen desain dan visual untuk display produk drink, food, press, dan kosmetik, baik di supermarket, fashion, dan sport.
Selain itu, kalian juga belajar membuat rencana fixture, penataan produk, melaksanakan penataan produk, membuat rancangan ide-ide inovatif dalam penataan produk, melakukan perawatan produk secara berkala, menata tempat kerja, menjaga area kebersihan kerja. Pada mata pelajaran penataan produk ini, kalian juga akan belajar bagaimana membersihkan area kerja, membuat laporan stok floor sesuai SOP produk, melakukan keamanan toko dan meminimalkan resiko kerugian, melakukan perbaikan tampilan penataan produk di supermarket, fashion, dan sport sesuai dengan SOP, melakukan tindak lanjut hasil analisis promosi, menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya, mata pelajaran bisnis online. Pada mata pelajaran ini, kalian akan belajar memahami dan mengelompokkan jenis-jenis bisnis online. Lalu, kalian akan belajar mengevaluasi dan merancang website, menerapkan pembuatan website, menganalisis kata kunci SEO on page, menerapkan SEO off page, menerapkan pembuatan email, menerapkan pemasaran online menggunakan email, menerapkan pembuatan akun sosial media, menerapkan pemasaran online menggunakan sosial media, menerapkan iklan PPC menggunakan Google AdWords, merancang iklan online, mendistribusikan iklan online, membuat iklan online berbasis keyword, mengevaluasi dan merancang website e-commerce, menganalisis website serta membuat website pemasaran pada perangkat mobile, menerapkan dan membuat blog, menerapkan dan membuat AdSense pada blog, menganalisis dan melakukan afiliasi pemasaran, menerapkan dan membuat laporan pemasaran online. Mata pelajaran pengelolaan bisnis dan retail. Kalian akan belajar memahami dan melakukan bisnis retail, melakukan manajemen bisnis retail, melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail, melakukan sistem informasi retail, membuat laporan hasil analisis perilaku konsumen dalam bisnis retail, menggunakan undang-undang perlindungan konsumen, melakukan advertising dalam bisnis retail, melakukan personal selling dalam bisnis retail, melakukan sales promotion dalam bisnis retail, melakukan public relation dalam bisnis retail, membuat administrasi bisnis retail, menyusun laporan tentang lembaga, waralaba, dan peranannya, melakukan sistem manajemen inventory dalam bisnis retail, menggunakan teknologi dalam retail, menggunakan sistem manajemen pergudangan dalam bisnis retail, menghitung nilai persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average, melakukan stock of name dalam bisnis retail, melakukan penjualan langsung, menyusun laporan hasil penjualan berbasis data, memilih sumber daya keuangan bisnis retail. Mata pelajaran administrasi transaksi. Dalam mata pelajaran ini, kalian akan belajar memahami dan melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi, menerapkan alur transaksi, menganalisis dan melakukan pencatatan bukti transaksi, menganalisis dan membuat dokumen transaksi pembelian, menganalisis dan membuat administrasi transaksi penjualan, menerapkan pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai, serta menyusun catatan transaksi pada bukti-bukti penjualan tunai, menerapkan pencatatan transaksi pada bukti penjualan kredit, menerapkan pencatatan transaksi pada bukti transaksi internet, menerapkan dan membuat transaksi bukti-bukti penerimaan kas, menerapkan dan membuat catatan transaksi pada bukti-bukti pengeluaran kas, menerapkan dan mengoperasikan mesin pembayaran dalam transaksi, menerapkan dan mengoperasikan alat hitung, menerapkan dan mengoperasikan mesin pembayaran tunai atau non-tunai, mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi, menggunakan alat komunikasi dalam transaksi seperti telepon, fax, mikrofon, dan lain sebagainya, melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin transaksi sesuai prosedur,
menyusun laporan hasil penjualan, menggunakan ICT dalam pembuatan administrasi transaksi. Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kalian akan belajar tentang memahami dan melakukan pengelompokan karakter wirausaha, menganalisis peluang usaha, serta merencanakan produk usaha, menerapkan dan membuat dokumen usaha, menganalisis serta membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha, menganalisis dan merencanakan sistem layanan usaha, menerapkan dan melakukan layanan usaha, menerapkan media promosi serta membuat media promosi untuk pemasaran, menghitung dan menentukan BEP dan keuntungan usaha, melakukan pemasaran produk, membuat laporan keuangan sederhana, membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha, membuat media promosi untuk pemasaran online, melakukan pemasaran online, menerapkan pengajuan hak atas kekayaan intelektual, serta membuat pengajuan dokumen untuk perolehan hak atas kekayaan intelektual. Bisnis daring dan pemasaran adalah sebuah jurusan SMK yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang marketing, baik marketing secara konvensional maupun melalui media daring, online atau internet. Di kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, siswa akan mempelajari strategi pasar, kewirausahaan, dan membaca peluang di dunia bisnis. Itulah pengertian dari bisnis daring dan pemasaran. Selanjutnya, Bang Dit akan menunjukkan gambar-gambar praktek di SMK di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Simak foto-foto berikut ini. Nah, itulah gambar-gambar praktek di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Di jurusan ini, ruang prakteknya tersusun rapi oleh produk-produk yang dijadikan bahan praktek untuk siswanya, bagaimana cara memasarkan produk, dan bagaimana untuk melayani pelanggan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke prospek kerja jurusan bisnis daring dan pemasaran. Simak berikut ini. 1. Pramuniaga. Pramuniaga adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dengan tugas utamanya melayani konsumen di tempat tersebut. Oleh karena itu, seorang pramuniaga juga kerap disebut sebagai pelayan toko. 2. Sales marketing. Fungsi seorang sales dalam menjalankan tugasnya adalah untuk menjual produk. Oleh karena itu, seorang sales harus memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada setiap orang yang berhubungan langsung dengan produk tersebut.
3. Telemarketer. Telemarketer bertugas menjual atau memasarkan barang atau jasa melalui telepon. Untuk melakukannya, seorang telemarketer harus menghubungi klien dan calon pelanggan untuk menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan dengan baik. 4. Kasir. Kasir adalah seorang yang memindai barang melalui mesin, lalu mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran terutama uang dan memasukkannya ke dalam mesin kasir. 5. Dropshipper. Dropship adalah sistem dan pola bisnis yang populer terutama sejak kemunculan dunia digital internet. Dengan pola dropship, ada banyak pihak yang terbantu baik itu supplier, dropshipper, dan konsumen atau pembeli. Supplier adalah pemilik barang yang memiliki stok. Dropshipper adalah pihak penjual, marketer, dan seller yang menjual barang milik supplier. Dan konsumen adalah pembeli yang membeli barang dari dropshipper. 6. Reseller. Reseller adalah penjual kembali atau penjual ulang. Jadi, reseller adalah menjual kembali barang atau item kepada konsumen dengan selisih harga yang dapat menguntungkan reseller. 7. Wirausaha atau entrepreneur. Wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi.